ya. Alhamdulillah. Kemarin ada yang bilang ganteng langsung ke Mekah, Pak. Luar biasa sekali. Mungkin ada saudara dengan Ustadz Cecep yang jamaah. Oh. Ada maulana-nya ya. Ya Ustaz, kayak masuk apa kabar pada pagi hari ini? Ya khair. Iya, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Semangat ya Ustaz ya. Insyaallah mudah-mudahan jamaah sekalian seluruh warga khususnya warga kelas Katolik bisa selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya persilakan untuk Ustaz Cecep Maulana. Sebelum dimulai, mohon maaf, ini adalah dalam program Safari Dakwah Cecep Maulana seluruh Indonesia. Kota yang sudah dikunjungi Sulawesi, Kendari, Sampit, Kalimantan, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Palu, Ambon, dan akan kita dokumentasikan. Dan ini gambar paling bagus, jadi kelihatan cuma 2 soft. Karena menyebar bapaknya. Jadi mohon maaf supaya di hasil dokumentasinya kelihatan penuh bersoft-soft. Jadi yang di pinggir mohon maaf ke tengah gitu. Tolong jangan nyarane ya. Bu ke tengah Bu, ibu juga Bu. Ibu juga di tengah Bu, jadi bikin 2 soft lah ibu-ibu juga. Ya 3 soft Pak, 3 soft Pak. Jadi yang di pinggir ini ke belakang Pak, jadi kelihatan penuh gitu. Ini teh banyak tapi karena menyebar jadi kelihatan dikit di kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Marra Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadza qal anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, berkumpullah jemaah, ada yang bertanya pertanyaan ribuan tahun yang lalu, dijawab oleh Ibrahim bin Adham dan jawabannya adalah masalah umat Islam di zaman sekarang. Apa yang ditanyakan? Limaza du'auna la yustajab. Kenapa doa tidak dikabulkan? Ini zaman sekarang ini paling unik Pak. Karena hanya terjadi di zaman sekarang umat Islam sedunia doanya kompak. Masalah COVID-19. Yang di Rusia, yang di Ukraina, yang di Amerika, yang di Australia, yang di Arab Saudi, yang ada di Indonesia. Semua pada berdoa, hilangkan COVID di muka bumi. Sampai sekarang, orang meninggal gara-gara COVID itu masih ada. 1 orang saja dikabulkan Allah. Muslim di Afrika misalnya. Ya Allah hilangkan COVID. Itu COVID hilang di muka bumi. Tapi sekarang masih ada. Artinya apa? Tidak ada 1 doa pun soal COVID yang dikabulkan Allah. Padahal dalilnya udah jelas. Siapa yang berdoa di depan multajam, siapa yang berdoa di depan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di Masjidil Haram, siapa yang berdoa di Madinah, siapa yang berdoa di Masjidil Aqsa, siapa yang berdoa habis sholat subuh, siapa yang berdoa di masjid, siapa yang berdoa hari Jumat dikabulkan. Berapa miliar yang sudah berdoa di tempat dan waktu mustajab tadi, tetap tidak dikabulkan. Nah, pertanyaan tadi, limaza du'auna la yustajab? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Penyebabnya karena kalian berdoa
tapi hati kalian dalam keadaan mati. Bukan lagi lalai, Pak. Apa yang menyebabkan hati mati? Araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqah. Kenal Allah tidak mau tunaikan hak Allah. Alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Cinta Rasul tapi tidak mencontoh sunnahnya. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Sering baca Quran dengan suara yang indah tapi tidak mau mengamalkannya. Akaltum nikmatallah walam tu'adu syukraha. Sering makan nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Qultum inna syaitan aduwukum wa wafaqtumu. Mengatakan setan itu musuh. Tapi tiap hari sepakat dengannya. Qultum innal jannata haqqun walam tastaidulah. Mengatakan surga itu benar ada. Saya kalau tanya satu persatu, di sini 100% akan menjawab, surga bukanlah dongeng, ada. Tapi maaf, tidak pernah mempersiapkannya. Qultum inna nara haqqun walam tahribu minha. Mengatakan neraka itu ada. Tapi sering tidak lari dari jalannya. Qultum innal mauta haqqun walam tastaidulahu. Mengatakan mati itu pasti. Tapi tidak mempersiapkan bekalnya. Bangun tidur ingat dosa orang lain. Tapi lupa dengan dosa diri sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal. Tapi lupa akan dapat gilirannya. Kenal Allah tidak tunaikan hak Allah. Mohon maaf ya Pak. Azan itu panggilan Allah. Kita kalau dipanggil manusia, apalagi memiliki jabatan tinggi, kedudukan yang terhormat. Misalnya punten Bu, aya uleman langsung di presiden. Ke acan dibuka eta surat dipoto heula. Muncul di status WA. 2 menit 100 like. Mohon maaf. Kondangan Senin jam 12. Jumat geus di Jakarta. Nginep di Bumi Uang. Supaya berangkat di Bandung mah terlambat macet kumaha. Nginep di Uang maupun aya di Jakarta. 2 jam sebelum acara geus di parkiran Istana Negara. Tidak boleh terlambat. Punten Pak, kalau panggilannya panggilan Allah, ngong azan, seolah-olah tidak merasa terpanggil. Lohor nembe menghadap 2:30. Asar genep kirang saparapat. Maghrib 7 kirang 5. Subuh pahili jeung salat duha. Cek tetangga teteh meni rajin unggal dinten duha. Ieu mah subuh. Jadi itu. Gimana caranya kita meraih keberkahan di masa sekarang ini, di masa sulit? Mohon maaf. Karena harus ada komunikasi 2 arah subuh-subuh begini, kalau tidak semakin nyaman. Ikuti maaf Ibu dan Bapak. Islahul qalbi. Islahul qalbi. Luar biasa ini semangatnya. Islahul fikri. Islahul fikri. Islahul amali. Islahul amali. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Hati harus bersih. Hati-hati dengan penyakit yang banyak menyebar di komplek perumahan. Virus bernama dengki. Cirinya susah dengan kebahagiaan tetangga. Tetangga beli motor panas tiris. Mobilna anyar di opnam. Imahna ningkat maut. Ini harus cepat-cepat diruqyah ini kalau ada yang. Makanya mendeteksi penyakit hati mah gampang kata guru saya. Begitu berpenyakit, kalau ditengok senang itu penyakit fisik. Tapi kalau penyakit hati marah. Beres maghrib teh di masjid teh ngeriung, nengok kasih pulan teh. Kenapa nengok? Kan akang teh kamari dirawat masalah ginjal, penyakit fisik.
bade ngadaroakeun di masjid teh. Atoh Pak. Tapi lamun penyakitna hati di masjid teh narengok. Aya naon ya teh? Kan bade nengok, nuju teh damang akang teh. Teh damang naon? Kan sombong akang. Langsung ambak kita. Baut we ka pihak jamaah. Itu ciri-ciri penyakit fisik dengan penyakit hati itu ya kalau ada yang nengok emosi itu penyakit hati. Karena dia tidak merasa berpenyakit. Ini yang bahaya Pak. Betul. 2. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Mohon maaf Bu, kemarin Pak saya ceramah di Cisarua, Sekolah Pendidikan Polisi. Pokoknya sekarang lagi rame-rame nih soal kasus polisi tembak polisi. Wah, ini permainan orang-orang besar. Kemarin saya ketemu Pak Jenderal. Pak Ustadz, 1000 polisi ini akan dikirim ke seluruh Indonesia. Terserah Pak Ustadz mau ceramah tentang apa. Mencetak polisi sabar, kata saya. Selesai ceramah, Pak Jenderalnya bilang, saya belum pernah Pak Ustadz dapat penjelasan sabar seperti ini. Karena saya menjelaskan pengembangan dari ilmu Neuro Linguistic Programming atau NLP. Sebenarnya ini pengembangan dari konsep Nabi yang luar biasa sabar. Nabi itu ke masjid diludahi Pak. Mohon maaf, bukan sekali sampai 3 kali. Tapi Nabi gak balas. Saya sempat bertanya loh, kok diam ya? Ternyata makna sabar itu membalas dengan cara dan waktu yang tepat. Nabi diludahi, wudu, maaf dicuci, wudu beres. Besoknya cuci, wudu beres. Besoknya cuci, wudu beres. Kapan Nabi balas? Ketika orang yang meludahi sakit, Nabi orang pertama yang memberikan perhatian, ngasih makanan dan obat-obatan. Sampai bingung, kenapa aku begitu baik? Tidak ada satu orang pun yang kau kenal menengok aku. Tapi kau orang pertama padahal kau orang yang paling ku benci. Apa alasanmu memberikan obat dan makanan ini? Inilah akhlak Islam. Saya baru paham tentang Islam. Izinkan aku memasuki Islam. Itulah Nabi orang paling sabar. Makanya maaf, saya akan jelaskan teknik yang saya gunakan. Bagaimana cara menjadi orang sabar. Contoh, saya kasih contoh. Saya lagi ceramah, motor lewat. Knalpotnya dimodifikasi. Kencang, tarik. Itu bisa dicarikan Pak. Pasti suara knalpot nanti kedengaran, abaikan. Mohon maaf, saya lagi bikin framing nih. Semuanya ikuti. Kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan. Kalau saya bilang knalpot, jawabannya tadi. Kedengaran, abaikan. Bisa dipahami? Knalpot. Knalpot. Bagaimana hubungannya dengan sabar? Saya kasih contoh. Punten Bu. Ibu punya tetangga. Ibu juga nggak ngerti kenapa dia sangat benci dengan ibu. Kata-katanya menyakiti, bikin berantem. Status WA na, nyindiran wae. Ibu teh tos senyum panggih si eta tetangga teh ngabalieur memalingkan muka. Bu, kalau ibu melayani yang begitu, bikin status menyakiti hati. Ibu mau kayak kerudung berem, si berem ngaliwat. Mun ibu balas deui dengan cara status mau beres-beres Bu. Bagaimana menghadapi orang itu? Tinggal menundukkan kepala, dalam hati bicara. Knalpot. Ayo, kompak. Knalpot. Itu sudah framing Pak. Sudah otomatis jadi respon yang bikin hati tenang. Ibu-ibu tapi suksesan. Amin gitu ibu. Ih meni. Ya teh doa ibu. Nah baralam wae ya teh. Ayo Bu, punten Bu nya Pak. Ieu da ibu-ibu ceramah mah kudu jeung ibu-ibu aktifna. Bu ibu teh suksesan. Tapi teh jadi. Gara-gara naon? Gara-gara tetangga eta anu dengki ka ibu. Ibu teh geus rencana mau bikin usaha. Pionir nih, paling awal. Bikin nasi rames. Roda meser, kursi siap. Kalau sukses bercabang 5, sukses 10, ke depan 100 cabang nasi rames, sebar dari berbagai pelosok. Wah itu cara sukses.
Can di launching. Datang nggak datang, ya rada naon ya teh halangan jalan ya teh. Gak hirup mah gitu Pak. Hidup tuh gitu. Aya Nabi Musa, aya Firaun gitu loh. Ya ibu teh jawab tenang, punten teteh teh bade usaha. Usaha naon? Nasi rames. Oh. Nyobaan atuh. Jadi sikapnya teh bikin bingung gitu loh. Langsung atuh dikirim. Waduh, mak saya kotak nage. Pokoknya nama eksklusif lah. Ibu tadi geus bager kumaha. Cobian artinya, meni jiga Chef Juna we Pak. Kan kitu tegas teh jawabanna teh. Kan Chef Juna kitu. Naon ieu teh? Sop naon jiga kobokan kieu. Punten Pak, da ieu emang kobokan. Pas dicobian nasi, aduh alhamdulillah. Maaf Dek. Saya mau doakan. Namanya siapa? Wahyu, Cecep. Ya kan kalau saling mendoakan harus kenal, betul tidak? Saya doakan Pak Wahyu umroh. Kita anjana teh nggak balas di tukang teh. Ya Allah Pak Cecep singkat haji ya gitu. Yang minta apal kan Ustad Eta, Ustad Eta. Aduh Pak, punten Pak, ya sudah air susu panas mata kiat ya. Udah buru-buru di sini. Ditampi Pak. Oh, ditampi. Udah sabar ya. Ada ustaz jago cai panas mata kuat atau Pak. Sabab Cecep belum pesantren di Banten. Di Banten mah aya cara ngaleut cai panas. Punten. Cek tetangga teh. Cobian ya? Enggak. Pas dicobian, Bu. Langsung ekspresina teh. Punten teh, masihan saran. Saya nama tong icalan. Kaget atuh ibu teh. Impian teh geus 100 cabang jual dikitu ke. Naon teh penyebabna? Punten. Teungeunah. Ngahulang atuh ieu tatangga teu boga adab, teu nyarios ka kamar kunci. Cek suami teh. Maaf Pak, tolong Pak, itu adik-adiknya. Dipisahkan aja, dipisahkan. Karena mereka punya dunia sendiri gitu loh. Jadi orang mengaji, cek manehna mah ayam aneh. Saya doakan anak-anak di sini jadi ulama masa depan. Punten ibu-ibunya. Ibu teh langsung teu nyarios suami teh, "Mah, buka panto." Aya naon? Mama teh masalah naon? Teu teh masalah. Kumaha? Siap dagang teh teu jadi. Nah, teu jadi eta roda geus dibayar lunas kumaha? Kunaon? Teungeunah. Ceuk satoing. Jadi pase aja suami, Pak. Sebab apa? Kalimat teungeunah masuk hati, mengubah cara berpikir, tidak lagi produktif. Karena salah respon. Kuduna mah begitu tetangga, teungeunah kenal pot. Jawab, kenal pot. Jadi itu teknik sabar luar biasa tuh. Harus cepat merespon tapi dengan cara terbaik. Tapi jangan setiap kejadian kenal pot. Ya jangan. Contohnya lamun ustad keur ceramah. Terungkul kenal pot. DKM ngajak ke surga. Kan bulan kemarin gitu, DKM teh ibu-ibu nu bade kurban mangga diantos. Terungkul kenal pot. Jadi salah menerapkan jangan. Jadi cara mencari jadi orang, cara berpikir. Punten Bu. Saya ceramah di pedalaman Pak, Sulawesi. Masya Allah. Masjid tino triplek Pak. Abe ngaren jaga tuh. Masya Allah. Saking pedalaman anak Cecep itu tiasa ngange. Tapi kadinya tuh ngange sampan dan. Waduh. Panitia teh Ustad Pak Ustad di tengah Pak Ustad. Panitia payun. Kenapa? Udah seimbang Pak Ustad. Jadi orang teh berat orang. Tidak menjelaskan teh orang kemana-mana mikir teh.
Apa yang terjadi, Bu? Begitu saya tanya ke DKM, di mana wudunya, Pak? Sebelah sana. Ngarenjak, Pak. Punten, Pak. Tinu marmer. Masjid triplek tempat wudhu tinu marmer. Pak, kata saya, kenapa tempat wudhunya mewah gini? Oh, ini bukan dibangun masyarakat, Pak Ustaz. Ada penceramah dari Jakarta, Safari Dakwah. Mohon maaf, Pak Ustaz. Dia ikhlas ceramah keliling-keliling. Tanpa transport, tanpa apa. Dia bilang, saya pengen renovasi tempat wudhu. Oh, silakan, Pak, tapi kami tidak ada dana. Oh, enggak, memang khusus. Siapa, Pak, penceramahnya? Almarhum Syekh Ali Jabir. 3 bulan sebelum meninggal dia bikin tempat wudhu di pedalaman. Gak pernah beliau cerita apa-apa. Setelah meninggal baru terungkap. Itulah, Pak. Beliau tuh cara berpikirnya luar biasa. Mumpung masih ada umur, jangan tunda-tunda beramal, kata beliau. Kalau beliau, wah ini bagus nih bikin tempat wudhu karena memang sanitasinya tidak layak. Tahun depan saya rencanakan. Kalau dia rencanakan tahun depan itu udah nggak bisa lagi tempat wudhu bikin. Kenapa? Karena 3 bulan setelah itu meninggal. Kita juga sama, Pak. Mumpung kita tuh masih ada waktu, mumpung kita masih ada kesempatan. Mohon maaf, berapa banyak orang yang masih sanggup untuk berkurban tapi tidak berkurban. Hanya terjadi di Indonesia. Di waktu Idul Adha, di waktu orang ramai berkurban tapi dia berkurban dengan pengorbanan yang lain. Nyata udunan areng. Jeung tusuk sate. Saya tidak ada satu riwayat pun sahabat Nabi udunan areng. Hanya terjadi di Indonesia, Pak. Sakeresek ewang kumpul di Pak RW. Punten ya. Sanes badai nyindiran, Pak. Bu, punten, Bu. Kalau ibu tahu keutamaan kurban, kendaraan dijual supaya bisa kurban. Kenapa begitu? Hadis riwayat Ahmad. Gemukan binatang ternakmu, kurbanmu akan jadi kendaraan. Melewati jembatan Syiratul Mustaqim. Lihat video waktu wukuf. Gak ngerti mana jenderal. Gak ngerti mana yang namanya rakyat biasa. Gak tahu profesi seseorang itu. Orang kadang-kadang gampang merendahkan profesi seseorang. Sampai ada yang mengatakan, saya tidak mau punya minantu tukang bakso. Apa yang salah dengan tukang bakso? Kenapa kudu gitu, Pak? Tong aya ngaran, geus ngarti. Tidak layak orang merendahkan gara-gara tukang bakso. 2010 saya penarik beca di Lapang Tegalega. Sahabat terbaik saya, tukang bakso. Mohon maaf, Pak. Dulu saya direktur utama 2010. Sebuah perusahaan. Saya bangkrut, Pak, tahun 2010 usaha saya. Mohon maaf, hutang saya ratusan juta, Pak. 3 hari lunas tanpa pinjam ke bank. Gimana caranya? Sholat tahajud. The power of tahajud luar biasa. Selesai tahajud saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rumah saya laku. Nyeti mana deui mayarna, Pak? Di rumah tong dipersulit. Orang tuh nggak beres soal ekonomis karena tidak responsif dengan cara terbaik. Usaha bangkrut, banyak hutang, bereskan tanggung jawab. Kalau perlu aset-aset dijual. Rumah saya itu di Antapani, punten Pak, Bu. Baheula cecep di komplek. Emang Bapak hukum di komplek? Saya pernah di komplek. Ayo nawe di kampung. Cilokotot. Rumah saya di depan masjid Arumi. Ukurannya seperti ini, rata-rata komplek masih kieu. Pratista 2. Ya Pak, itu saya di depan masjid, Pak. Masjid can aya cecep tos aya di dinya. Masjid na aya, cecep na eueuh. Udah dijual, Pak. Rumah saya jual untuk bayar hutang, mobil saya jual untuk bayar hutang, motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Hai Bapak kamane? Maunya ustaz nggak jual apa majikan? Saya ngontrak di Inhofteng. Ini cerita asli, Pak, pengalaman pribadi. Yang saya maaf ya, saya bukan mau muji-muji istri, tapi
Belum pernah saya merasakan luar biasa itu. Kalimat dari istri. Mama sedih enggak? Karena saya waktu itu setelah semua aset dijual langsung lunasin semua. Masih ada sisa uang penjualan rumah, mobil, motor. Saya beli beca. Sedih enggak mah? Sekarang suami mama teh jadi penarik beca. Apa jawaban istri? Kenapa harus sedih ayah? Ini pekerjaan halal dan berkah. Nabi dan Rasul pengembala kambing ayah sering cerita. Itu pekerjaan mulia. Ini ujian ayah, bukan azab dari Allah. Kalau ayah bisa istiqomah, Allah akan berikan kejutan yang luar biasa dari Allah yang tidak pernah kita sangka. Netes air mata saya. Mama, kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Satu kata dari istri langsung saya nangis, Bu, kaget. Kalau ibu bisa jawab seperti istri saya, maaf, sesusah apapun keadaan sekarang, ibu tidak akan putus asa. Saya kaget dengan jawaban istri. Tidak pernah saya mengajarkan, tapi beliau jawab membuat saya tercengang. Kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Hanya satu kata dia. Kagok. Boro-boro bapak ABG ngarejak. Kagok naon? Kagok dijodohkeun Allah. Itu Bu, ibu sekarang tahu hakikat suami teh bukan hanya pasangan. Hakikat suami teh Bu, kagok. Geus teu bisa nanaon. Jadi jangan-jangan gara-gara pandemi, proyek-proyek, order-order sudah berkurang. Dulu mah transfer teh lancar, ayeuna mah boro-boro. Di situ sekarang ibu yang diuji. Betul. Ibu jangan gara-gara pandemi teh ke suami teh jadi mudah marah. Gampang emosi. Enjing-enjing teh geus molotot. Pulang kerja teh suami teh masih kena capek, Bu. Tadi pasian cai, molotot. Maaf Bu, kalau ibu tahu bahaya molotot ke suami, ibu tidak akan molotot lagi. Apa bahayanya? Satu, molotot istri mempengaruhi jantung. Kunaon suami teh cicing wae mun dipolototan jantungna beunang eta teh. Ibu harus nyontoh wanita-wanita Jepang. Saya punya datanya, jumlah kakek-kakek terbanyak teh di Jepang. Kenapa suamina teh paranjang umur? Sebab istrina teh bisa molotot. Itu mah data, itu mah. Iya, sok berapa persen nu molotot? Teh nyampe 1%. Sok sekarang mah Bu ya. Yang penting rencanakan yang terbaik. Ketika saya jadi penarik beca, saya ngambil bambu, Pak. Kata istri, buat apa ayah? Ayah rencanakan. Kalau ekonomi lagi sulit, sisihkan. Setengah hasilnya beca masuk celengan. Jangan pernah dibuka kecuali sudah 1 tahun. Tanggalnya di bawah sudah disiapkan. Setuju tidak Mama? Setuju ayah. Rencana baik Mama dukung. Simpan di tembok, paku nage 10, ngarah hesek bukan. Dihanap tanggal dibuka 1 tahun. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai 7 bulan, 8 bulan, 9, 10, 11, tos 12 bulan. Cecep ingat, beres sholat berjamaah maghrib. Mama tahu tidak hari ini hari apa? Beres dikir, istri teh bari peureum ngajawab, hari muka celengan. Ditungguan ti subuh kene. Kerek maghrib ingat. Ayo mah kita buka. Anak bedopo di pula. Wah, sabaraha mah eusina ke heula receh hungkul. Di talian dah. Terus di talian. Atos ya. Jumlahna teh dicatat ya 7.003.000. Ya artosna, ya bambuna, ya catatanana. Punten panyanakeun karet gelang. Ya karetna, di karetan tak bambu teh. Yang naon aya di karetan deui? Mun rek nabung deui mah atuh bambu anyar we. Bukan mah. Tolong pegang sama mamah bambu ini. Terus geus dipegang kok mah.
lihat tanggal di bawah bambu. Teu kudu ditingali geus apal tanggal ayeuna. Dibuka celengan. Mah, tolong dilihat. Begitu dilihat, istri tercengang. Matanya berkaca-kaca, terus nangis. Mohon maaf Pak, laki-laki tidak akan paham. Mentak Cecep dia nanya, kenapa Mamah nangis? Mamah, kenapa nangis? Gitu Pak, cara mate bere penasaran. The power of curiosity. Ayah, kenapa tanggal di bawah bambu teh sama dengan tanggal lahir Mama? Langsung saya bilang, surprise. Selama jadi penarik beca paling sehari 50.000 Pak. Kadang 30.000. Perubahan besar terhadap, kadang saya tidak lihat senyuman istri karena memang keadaan begitu sulit. Dia tidak pernah bilang, ayah Mama hoyong sepatu, hoyong tas. Udah 1 tahun tuh gak pernah. Mama teh tah nyarios hoyong naon, ayah mah hafal. Mama teh hoyong tas warna pink. Tahun sasi kamari Mama teh nyarios kulkas teh geus teu tiis. Sok atuh ayeuna teh meser kulkas. Nu anyar, ieu artosna aya 7.300.000. Paingan listrik teh rada mirah da teu dicolokeun kulkas. Sendal, sepatu, sok mah. Jadikan hari ini hari terbaik. Ayah hanya ingin melihat Mama teh senyum seperti dulu. Karena ayah yakin seorang istri yang senyum dibahagiakan oleh suaminya, Allah akan memberikan rezeki tidak terduga kepada pasangan ini. Tapi apa jawaban istri? Moal ayah, mama meser tas, sendal, sepatu, kulkas ke servis betong meser. Yang naon atuh ieu artos teh? Menurut mamah mening cita-cita ayah ingin jadi programmer. Dulu ayah bilang 10 tahun yang akan datang dunia serba online, orang yang bisa bikin website itu orang yang banyak dibutuhkan dan rezeki jadi mudah. Sok atuh ayah teh enak teh kursus. Jadi web developer, jadi programmer, naon lah. Yang penting bisa bikin website. Tai artos teh mempeng ayah. Gunakan untuk menambah ilmu ayah. Rezeki teh karena ilmu. Itu tugas istri itu. Mengarahkan suami yang sedang dalam kesulitan. Bagaimana cara berpikirnya. Dibukakan jalan supaya menambah ilmunya. Penambal ban lamun teu diajar montir, penghasilannya segitu, stagnan, tidak maaf. Tapi kalau dia belajar jadi montir motor, mobil, nambah rezeki. Anda juga sama. Jangan merasa puas, aku mah pinter, aing mah pengusaha geus hebat, diajar deui terus. Kalau perlu leher ke atas, lebih banyak ilmu teh nambah. Itu saya hebat. Istri saya masih ingat. Sok ya. Kursus ya artos teh tah jang kursus ulah mah naku naon mahal kursusna teh engke mamah teu tiasa meserna naon sabaraha mahalna ieu brosurna pasti tinggal teh biayana teh 7 juta berarti tinggal 3.000. Tapi saya masih ingat istri saya gampang artos mah ya ieu 7 juta jang kursus. Pendek kata 2010 saya sudah bisa bikin website dan segala profesi. Website dokter gampang. Website notaris gampang. Apapun website masjid, pokoknya gampang lah. Tahun 2010 saya sudah bisa Pak. Saya hubungi dokter-dokter UKM. Silakan yang untuk pikiran. Wah gitu. Alhamdulillah. Tepayu. Itulah hidup Pak. Kata istri, ayah bikin perumahan jual make brosur hungkul mah moal payu. Rumah contoh akan membuat orang teh terpesona. Ih betulnya rumah teh meuni sae pisan. Bapak ge meser bumi di dia teh pasti ningali heula rumah contoh. Ti brosur mah da moal tertarik. Siapapun bisa bikin brosur. Tapi kalau rumah contoh, oh begini keadaannya. Ayah ge sami. Ayah teh kedah ngumumkeun saha bikin website sendiri. Ayah teh saha? Tukang beca. Tuh, ayah ge jiga nu teu bangga, da mama mah bangga.
ayah cari nafkah dari katakan jujur, ayah teh saha. Jangan malu-malu, ini pekerjaan mulia. Akhirnya 2010 saya bikin website pertama saya. Saya tulis saja, nu penting mah jujur ya. Saya Cecep Maulana, saya penarik baca di Lapang Tegalega. Kenalkan, ini anak-anak saya. Ini istri saya yang selalu memberikan motivasi. Ini putri saya nomor 2. Namanya Jahra, umur 5 tahun, memiliki penyakit langka. Ini becak saya. Dan inilah ceramah-ceramah saya. Saya pegang tangan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Tidak dinyangka Pak. Dalam waktu 7 hari. Website saya dilihat langsung oleh Bapak Khairul Tanjung. Pemilik Trans TV. Sampai saya mendengar ungkapan dari asistennya Pak Ustadz. Beliau melihat website Pak Ustadz meneteskan air mata karena teringat ketika dia jadi menjaga mesin fotokopi waktu kuliah kedokteran. Akhirnya saya ditelepon oleh Bapak Sidik, asistennya Bapak Khairul Tanjung. Pak Ustadz, jika tidak keberatan, ditunggu di Jakarta besok pagi ketemu dengan Pak Direktur. Ada penawaran kontrak eksklusif dari Trans TV. Itu kontrak yang mohon maaf Pak, dikatakan luar biasa. Karena bagi pendatang baru ditawarkan kontrak eksklusif, itu agak susah sekali. Ustadz Nur Maulana itu dapat kontrak eksklusif setelah mengabdi 10 tahun. Jadi memang prosesnya berat. Tapi ketika langsung owner Trans TV yang merekomendasikan. Mohon maaf, saya yakin bukan hanya karena website saya, tapi pertolongan Allah. Allah yang menggerakkan hati seseorang. Ditunggu di Jakarta Pak Ustadz. Kalau bisa malam ini berangkat. Saya masih ingat Pak. Saya berangkat pakai bus kota karena memang ayah mau ke Jakarta. Ini dari mama ongkosnya ada segini ayah. Namutnya kata Teh Emi. Tong namut. Kena ayah ngange bus. Saya pakai bus dari Leuwi Panjang ke Kampung Rambutan. Habis sholat subuh saya nginep di terminal Pak. Karena tidak ada uang untuk nginep di hotel. Di lantai 2 ada kantin yang gak jadi kosong. Disitulah saya pakai hanya koran saja dengan tas jadi bantal. Habis subuh saya tanya supir angkot, Pak, saya mau ke Trans TV bisa Pak? Oh di sini nggak ada yang langsung sana Pak. Sebaiknya pakai taksi aja saran saya. Wah saya nggak ada uangnya Pak. Bapak sampai mana? Nanti jalan lagi Pak. Jauh. Ya nggak apa-apa lah Pak. Saya jalan kaki Pak. Saya masih ingat itu. Saya udah siapin baju putih, dasi, mau ketemu direktur. Karena jalan yang begitu jauh, keringatan Pak. Sampai saya di-stop sama security karena disangkanya mau lari pagi. Begitu ditanya mau ketemu siapa, Pak mohon maaf saya mau ketemu ini. Wah Anda mau ketemu Pak Direktur. Ini harus sudah janji dulu Pak. Hubungi Pak Sidik saja. Akhirnya dijelaskan Pak Sidik. Saya langsung ketemu Pak Direktur. Pak ada salam dari Pak Khairul. Beliau lagi di luar negeri. Intinya adalah dibaca saja. Silakan jika Bapak setuju. Tanda tangani mulai besok tiap hari di Trans TV. Selama 1 tahun kontrak eksklusif. Saya bacanya sih gemetar Pak. Karena nggak pernah disangka. Sehari 30.000, 50.000 saya narik beca. Sekarang harus tanda tangan kontrak ratusan juta. Allah itu ada Pak. Allah tuh nggak mungkin ninggalin kita. Kalau Bapak sekarang sedang kesulitan dulu saja ya. Allah itu sedang menguji. Jangan putus asa. Allah tidak mungkin zalim sama kita. Kita akan diuji dengan ujian yang begitu berat. Sampai kita bisa nangis. Kalau sampai kita tetap sabar. Allah akan berikan sesuatu yang tidak pernah disangka. Kenapa kita tidak ditolong Allah? Hanya satu penyebabnya. Melupakan yang ketiga. Islahul amali. Bersihkan amalan. Amalan seperti apa Pak? Mengingat ibu dan bapak kita. Ini sebenarnya yang mengakibatkan kenapa pertolongan Allah nggak datang. Dalilnya jelas, ridho Allah karena ridho orang tua, murka Allah karena murka orang tua.
Di depan mata Pak, kita melihat manusia yang luar biasa. Ibu yang telah melahirkan kita, yang telah mengurus kita. Kita nggak bisa jadi orang terhormat seperti sekarang kecuali karena ibu kita yang menjaganya. Diantarinya kita ke sekolah, ditunggunya kadang ibu kita gak makan karena makan bekalnya dihabiskan sama kita. Malu pinjam uang sama tetangga itu Pak, tapi karena baju seragam kita sobek, ibu kita harus pinjam kiri kanan hanya untuk bisa beli seragam. Sampai tidak dikasih sama tetangganya. Iya cincin nitip serat nambili abdi teu mayar saminggu. Ical we ieu cincin teh, baru tetangga kita ngasih pinjam. Sampai akhirnya cincin itu pun tidak terambil karena udah ibu kita jualan keliling ke tetangga, asakan tepajang-pajang. Ayah teges genah Pak, tinggal diem teh di masa tua teh. Panen teh terus dibagi dua, ayah nu ngelola petani-petani. Tapi buat nikah kita, bayar kuliah kita, beliau harus jual sawah. Sampai sebelum akhir hayatnya ayah kita teh jalannya teh membungkuk karena di masa tua kudu maculan keneh. Eta ge buat bagi dua jeung nu gaduh bum anu teu gaduh sawah. Apa yang telah kita berikan untuk ayah kita, ibu kita? Mohon maaf. 10 anak nate Pak. Dokter 2, profesor hiji, guru besar hiji, insinyur 3. Mohon maaf. Cek mah 5.000 we. Tina hiji anak nabung kumpulkeun 10 anak. Insya Allah ibu bapak kita ibadah umroh. Sampai ka maot emak jeung bapak teh umroh acan. Barudak teh malah pasea. Barudak teh malah teu damai, sedih ilu bapak teh. Mun ningali budak teh saling nanya. Lebaran oge teu pajatanya. Sedih. Apa yang telah kita lakukan? Ini yang membuat tidak datangnya pertolongan Allah. Karena kita menyakiti hati ibu kita. Menyakiti hati bapak kita. Maaf Bu, ibu bapak harus katakan kepada anak. Seorang ibu, bapak sedih, disakiti anak, dibentak oleh anak. Mohon maaf. Tetesan pertama dari orang tua. Allah turunkan 70.000 malaikat. Mengelilingi anak tersebut, doanya 2. Ya Allah, miskinkan anak ini seumur hidupnya. Berikan penyakit yang tidak akan sembuh. Sampai ibu bapaknya memaafkannya. 2010 anak saya memiliki penyakit langka. Saya waktu itu belum dapat kontrak dari Trans TV. Saya jadi penarik beca. Saya bawa ke dokter. Tiap malam jerit-jerit Pak. Ayah sakit, ayah sakit, ayah sakit. Sabar ya sayang. Yang lebih luar biasa ketika dia memegang rambutnya. Sudah tidak ada lagi kekuatan Pak. Rontok hanya dengan dipegang saja. Ya kenapa rambut Jara pada nggak ada? Kan lagi sakit sayang. Ini belakang juga. Ya sayang, sabar ya nak. Ayah, kalau rambut Jara habis semua, nanti mati enggak? Kebayang nggak Pak pertanyaan anak? Sayang, ayah nggak bisa jawab nak. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kematian. Tapi ingat nak, Allah itu tidak mungkin zalim sama kita. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Kamu akan sembuh. Rambut kamu akan panjang lagi. Sakit. Saya bawa ke dokter, kata dokter, ini penyakit langka Pak. Tapi jangan khawatir, ada yang sembuh di Singapura. Ini pernah jadi perbincangan jurnal dokter Asia Tenggara. Sebaiknya bawa ke sana. Biayanya sekitar berapa Pak? Minimal 300 sampai 2 miliar dipersiapkan. Saya hanya bisa terduduk. Dari mana uang itu sehari-hari jadi narik beca? Saya gak bisa lagi, gak punya rumah, mobil, motor. Saya datang ke rumah, saya pulang ke rumah. Istri saya bilang, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itulah tugas istri. Di waktu suami dalam keadaan susah, tenangkan hatinya, berikan motivasi yang terbaik. Silaturahmi atau ayah ke kiai. Begitu saya datang ke kiai, beliau ngambil gelas kosong. Dianggap ini gelas kosong, ditutup. Dikasih penutup. Yang mana ya teh jika gelas kosong.
katutupan. Sateko cai dicicikeun moal aya nu abus kana gelas. Tutup ieu teh nu ngahalangan doa teh dikabulkeun. Aya 5 jalmi nu nutupan rezeki urang. Maaf, tolong diikuti supaya Anda ingat terus. Dosa ka indung. Dosa ka bapa. Dosa ka aki. Dosa ka nini. Dosa ka pasangan. Suami yang berkata bikin istri nangis, tertutup rezekinya. Istri yang bicara keras, tidak menghormati suami sebagai pemimpin keluarga, tertutup. Suami istri rezeki tertutup, keluarganya tidak dapat berkah. Tidak ada penambahan kebaikan. Yang namanya berkah ziyada fil khair. Jang, 05, mana nu aya keneh istri unggul, boro-boro minta maaf. Siap kiai, putus maut kumaha? Teu bisa, tos putus amal. Mun erek alirkeun jariah. Nyieun masjid, bikin santren tahfidz. Tapi sebelum dibangun niatkeun nawaitu sunnatal waqfi bibina'il masjid lillahi ta'ala. Ya Allah, saya bikin masjid ini diniatkan buat ibu saya almarhumah fulana. Saya bikin pesantren ini untuk diniatkan almarhum ayah saya. Itu namanya jariah, jang. Begitu merek jariah kanu tos maut. Idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bi awwaladin shalihat ulah. Masih nyambung keneh jeung nu maot. Tilu perkara hijina naon? Jariyah. Begitu kau alirkan jariyah ka emak, ka bapak. Penutup rezeki maneh dosa ka indung dibuka ku Allah. Doa dikabulkan. Budak cager. Luar biasa kiai saya. Sanggup nyen masjid? Dulu sanggup kiai, saya dulu direktur utama sebuah perusahaan, tapi sekarang saya narik becak di mana artosna kiai. Nggak bangun masjid ratusan juta. Mun teu sanggup ganti Al-Qur'an jang, sebarkeun ka mana-mana. Hadiah terbaik di Quran. Kasih ke yatim piatu, rumah-rumah tahfidz. Niat nawaitu sunnatal waqfi bil Qur'an lillahi ta'ala. Saya wakaf 4 Quran dan 1 sedekah Quran. Bedanya kalau wakaf itu diniatkan bagi yang meninggal. Kalau sedekah Quran diniatkan bagi yang masih hidup. Boleh atas nama pasangan, boleh atas nama anak-anak. Lalu berdoa. Karena kata kiai saya, setelah wakaf atau wakaf berdoa selama 24 jam dikelilingi 70.000 malaikat dan mengaminkan kata-kata kita. Sok ngadoa jang budak teh cager. Saya wakaf 5. Wakaf dan sedekah 5 ke kiai saya. Disebarkan ke anak-anak santri. Lalu saya berdoa, saya masih ingat. Sembuhkan putri saya Allah. 7 hari setelah saya wakaf, saya ditelepon dokter. Saya begitu datang ke sana, dok, saya tidak punya uang untuk membawa anak ke Singapura. Saya nggak bisa mengobati putri saya. Berapa hari lagi harapan hidup anak saya? Saya sampai nangis dengan istri. Pak, dari hasil tes, putri bapak menunjukkan anak yang sehat 100%. Sebentar lagi rambutnya akan tumbuh lagi. Sekarang anaknya kelas 2 SMA. Rambutnya panjang. Persis seperti saya dulu, ya Allah. Sembuhkan putri saya. Panjangkan rambutnya. Saya masih ingat pagi wakaf. Malamnya anak saya nangis. Ayah, Jara mati? Enggak. Itu tadi. Sayang, Allah tidak mungkin zalim sama kita. Siapa yang menyembuhkan? Inilah yang sering saya biasakan. Ada rezeki dikit, wakaf Quran bagi Quran. Mohon maaf Bapak Ketua DKM, saya akan menyumbangkan 4 Al-Quran tahfidz. Mudah-mudahan di masjid ini lahir para hafiz dan hafiz. Karena ini Quran khusus dicetak untuk mencetak para hafiz. Mohon Bapak Ketua DKM untuk tampil ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cecep Maulana dalam program Safari Dakwah Cecep Maulana seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya menyumbangkan 4 Al-Quran tahfidz. Mudah-mudahan lahir di masjid ini para hafiz dan hafizah. Amin.
Takbir. 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 Mohon maaf Pak, bukan saya menolak, saya ingin melanjutkan perjuangan beliau. Almarhum Syekh Ali Jaber, beliau ceramah keliling kemana-mana. Tolong jangan kasih saya apa-apa. Program ini tidak ada sponsor atau apapun. Dan mohon maaf, saya minta nomor rekening masjid. Saya akan transfer 1 juta rupiah. Saya hanya ingin doa. Ibu saya namanya Ibu Almarhum Siti Komaria. Ayah saya Bapak Sudarma bin Akibat, Pak. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah catat menjadi ahli surga. Al-Fatihah. Ya, sami-sami Pak. Misi yang telah diungkapkan almarhum Syekh Ali Jaber mencetak 1 juta hafiz di Indonesia. Ini sebuah misi besar, tapi saya yakin itu adalah bukan misi mustahil. Karena kalau 10 tahun yang akan datang lahir 1 juta hafiz. Artinya apa Pak? Bupati, gubernur, menteri-menteri, bahkan mungkin presiden di masa depan adalah seorang hafiz 30 juz. Kalau seorang presiden hafiz, artinya apa? Bukan saja cerdas, setiap langkahnya dilindungi Allah. Itulah yang membuat Indonesia menjadi lebih baik. Walaupun memang pada kenyataannya tantangan besar. Di Mesir pernah ada, langsung digulingkan. Dihilangkan seorang hafiz yang jadi presiden. Jangan pernah kita putus asa. Saya keliling ke Indonesia, di Bandung saja sudah ada 100 rumah tahfidz yang siap menerima Al-Quran khusus yang dicetak. Karena ini akan Quran yang dicetak supaya lebih cepat mencetak para hafiz ini. Di dalamnya ada 8 warna, satu sholat 1 warna itu 8 tahun hafiz, kalau bisa 1 sholat 2 warna. Jadi enaknya rumah tahfidz itu tiap waktu sholat ada setoran berapa ayat gitu. Saya yakin Bapak pun ada rencana pengen sebarin Quran kemana-mana. Tapi kadang-kadang bingung Pak ngasihnya kemana. Keluar komplek kasih ke tetangga, lebih baca deh. Jadi kalau dikasih ke rumah tahfidz itu memang saya kira sih penyaluran yang tepat. Inilah yang saya lakukan dengan sahabat-sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Rumah Tahfidz Permata Bandung mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Quran yang telah kami terima, semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini. Belum di Palu, di Sulawesi, di Kalimantan, tim-tim kami itu sudah siap menyalurkan. Masya Allah Pak, kalau Bapak menyaksikan tuh nggak akan kuat Pak, air mata kita tuh menetes. Santri-santri yang hafiz 30 juz tapi Qurannya sobek-sobek nggak ada jilidnya. Kenapa Pak nggak minta sumbangan saja? Maaf, kita tidak akan meminta-minta.
buat makan saja mereka masih, karena mereka korban tsunami, korban likuifaksi di Palu, Masya Allah. Mereka tidak ingin jadi peminta-minta. Tugas kita Pak, ya, jangan ditunggu dipinta oleh mereka, sebarkan kemana-mana. Jadi itu hanya salah satu contoh saja. Ada 100 rumah tahfidz. Bagi Anda yang mau menitip Al-Quran, saya sarankan niatkan buat ibu bapak kita, kakek nenek kita, karena itulah yang membuka. Ya. Bagi Anda yang berminat, itu aturannya 1 nama 1 Al-Quran. Saya pengen yang meninggal 5, yang masih hidup 5, berarti 10. Nah itu aja kayak gitu. Insya Allah kapanpun bisa. Tidak harus hari ini, mau bulan depan, mau tahun depan, mau 3 tahun lagi. Nanti ada nomor WA saya di luar masjid akan disebarkan. Bagi Anda yang ada rezekinya, silahkan. Ustadz, saya mau transfer, mohon dikirim nomor rekeningnya. Nanti berapa Quran langsung saya sebarkan. Yang berminat mau merencanakan, walaupun masih setahun lagi wakafnya, ataupun kapanpun, sok niat dari sekarang. Seperti zakat fitrah kan bukan hanya beras dikasih ke panitia di masjid, tapi ada niatnya, ada ikrarnya. Jadi bagi Anda yang berminat untuk wakaf Al-Quran, mari kita baca niatnya. Harganya berapa Pak Ustadz? 1 Al-Quran itu harganya Rp190.000. Ini Al-Quran eksklusif. Boleh dibayarkan tahun depan atau kapanpun. Kalau sudah niat tidak jadi pun tidak dosa ya, tidak apa-apa. Ini mah memohon mudah-mudahan ada rezekinya buat wakaf. 1 Quran pun diterima, tapi buat niat untuk 1 nama saja. Cuma ada kebijakan dari penerbit, bagi yang transfer besok ada potongan 30.000. Tapi kalau yang cash hari ini atau transfer, itu potongannya bukan 30.000 tapi 40.000. Jadi 150.000 per Qurannya. Jadi Bapak kalau ada rencana 10 tinggal dikalikan saja. 20. Alhamdulillah ya. Silakan bagi yang berminat mau wakaf berdiri. Kita baca niat. Yang berniat mau wakaf berdiri aja. Ya, kapan lagi kita, sekali lagi ya, ini niat saja. Tidak jadi wakaf pun karena belum ada rezekinya, banyak keperluannya, itu tidak jadi dosa. Mohon maaf supaya lebih tertib, maju ke depan Pak yang mau niat dan duduk di depan saya di sini. Silakan Pak maju ke depan Pak. Duduk aja dulu di sini. Duduk aja dulu Pak, karena kita supaya lebih tertib tidak langsung semua tapi sedikit-sedikit saja. Punten Pak. Mohon maaf ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berdiri Pak. 10 orang kita baca niat supaya lebih tertib. Sekarang silahkan direncanakan rencana berapa Al-Quran. Nanti nama-namanya dikirim ke WA saya beserta hajatnya. Ya Allah, saya pengen dimudahkan ke tanah suci misalnya. Itu hajat macam-macam. Anak saya lagi ujian. Baru kemarinnya ada jemaah yang minggu yang lalu. Bapak apa doanya? Anak saya mudah-mudahan diterima di SMA 3 kan. Tadi pagi. Ustadz, alhamdulillah anaknya diterima di SMA 3. Jadi doa-doa yang mohon maaf ya. Lagi wakaf itu betul-betul mustajab gitu. Mohon maaf Bapak, rencana berapa Quran? 1. Bapak berapa Quran Pak? 3. Bapak berapa Quran Pak? Ibu Bapak berapa Quran? 1. Bapak berapa Quran? 2. Rencana berapa Quran? 2. Berapa Quran Pak? 2. Berapa Quran Pak? Berapa Quran Pak? Siap. Baik, diangkat tangannya Pak. Maaf bukan menggurui tapi sebagai petugas nazir saya akan membimbing niat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah sebanyak, dalam hati sebutkan seperti yang tadi diniatkan. Silahkan Anda berdoa, boleh doa apa saja. Ya Allah sembuhkan sakit saya ini. Apapun doa Anda sekarang diaminkan 70.000 malaikat. Diusap wajahnya, saya terima titipan Qur'annya, akan saya sebarkan rumah tahfidz, mudah-mudahan menjadi pembuka rezeki. Silakan di luar masjid ada Pak Randy Pak yang pakai batik, boleh tanyakan nomor WA saya, kirimkan tadi nama-namanya siapa. Silakan Pak.
Punten Pak, biasa, sadayana. Bapak maaf Pak, rencana berapa Quran? Baik, Bapak rencana berapa Quran? Dua. Rencana berapa Quran Pak? Dua. Berapa Pak? Lima. Berapa Quran Pak? Insyaallah 5. Lima. Bapak berapa? Dua. Berapa Quran Pak? Lima. Berapa Quran? 10. Berapa Quran Pak? Dua. Berapa Quran? Dua. Berapa Quran Pak? Satu. Berapa? Satu. Bapak? Insyaallah 2. Ya. Dua. Diangkat tangannya. Bayangkan ibu bapak kita, inilah saat terbaik ngasih hadiah kepada ibu bapak kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah menghentikan siksanya dengan hadiah terbaik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah sebanyak, silakan yang mau menambah, mumpung masih ikrar, diniatkan sekarang, satu nama, satu Al-Quran, langsung minta doa, ya Allah sembuhkan sakit saya ini. Apapun doa Anda, ya Allah saya pengen ke tanah suci ibadah haji, sok doa sekarang Pak. Tidak ada yang tidak mungkin, Allah tuh mendengarkan doa-doanya, yang apalagi ini doa mustajab, sedang wakaf dan sedekah Quran. Saya terima titipan Qurannya, akan saya sebarkan ke rumah-rumah tahfidz, mudah-mudahan menjadi pembuka rezeki Anda sekeluarga. Diusap wajahnya, silakan Pak, di luar masjid didata sama Pak Randy, boleh tanya nomor WA. Mohon maaf Pak, boleh langsung semuanya. Rencana berapa Quran Pak? Ya, berapa Quran Pak? 5, Pak. Berapa Quran Pak? Berapa Quran Pak? 5. Berapa Quran Pak? 1. Berapa Quran? 5. Berapa Quran? 5. Berapa Quran Pak? 1. Berapa Quran? Insyaallah 10. 10. Berapa Quran Pak? Berapa Quran? Berapa Quran? 4. Berapa Quran Pak? 5 insyaallah 2. Berapa Quran Pak? 10. Berapa Quran Pak? 10. Berapa Quran Pak? 5. Baik. Baik, mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui sebagai nazir yang akan membimbing niat Anda, persis seperti zakat fitrah, ada yang membimbing niatnya. Diangkat tangannya, ini waktu terbaik, hadiah terbaik buat orang tua kita, anak-anak kita, boleh wakaf, sedekah, ataupun wakaf saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah sebanyak, jawab di hati saja, langsung minta doa, ya Allah sembuhkan sakit saya ini. Ya Allah, saya memiliki masalah usaha, masalah apapun, berikanlah ya Allah pertolonganmu ya Allah. Mudahkan rezeki berkah kami ya Allah. Sok minta sama Allah Pak. Allah itu akan membantu kita, mengabulkan doa kita. Apalagi dengan waktu mustajab. Menghadiahkan hadiah terbaik Al-Quran. Yang akan dibaca oleh anak-anak yatim. Yang akan dibaca oleh santri-santri tahfidz di pesantren, di pedalaman. Masya Allah. Ini amalan sekali seumur hidup, mudah-mudahan menjadi amalan yang diterima. Diusap wajahnya. Saya terima titipan Qurannya, akan saya sebarkan rumah tahfidz, mudah-mudahan jadi pembuka rezeki. Mangga di luar Pak, yang pakai batik, tanya nomor WA untuk ibu yang mau niat, ada. Boleh berdiri Bu, di sini Bu. Bikin soft. Kalau bisa rapat Bu, satu soft aja. Maaf Ibu, rencananya berapa Quran? Berapa Quran Bu? 1, Berapa Quran Bu? 3, Berapa Quran Bu? 2, Ya. Berapa duanya? Berapa Quran? 2, Berapa Quran? 3. Berapa Quran? Apanya Pak? Qurannya mau rencana wakafnya. Di wakaf. Iya, Ibu kan mau rencana mau wakaf Quran. Iya. Berapa Quran? 1. Boleh. Ibu berapa Quran Bu? Ya. Ibu berapa Quran? Berapa Quran? 1. Berapa Quran? Ya.
Silahkan diangkat tangannya. Ini hadiah terbaik buat orang tua dan anak-anak, yaitu sedekah dan wakaf Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah sebanyak, di hati saja sebutkan yang tadi. Silakan Anda minta doa, ya Allah sembuhkan sakit saya ini. Silakan minta doa terbaik Bu ya. Mungkin anaknya sedang ujian atau anaknya sedang melamar kerja. Sok minta sama Allah, berikan pertolongan kepada putri kami, kepada anak kami, kepada, silakan Bu. Doakan suami agar dilancarkan lagi usahanya, rezekinya. Kita nunggu pertolongan Allah. Ini doa yang mustajab Bu. Ngasih hadiah buat ibu bapak kita. Allah membuka rezeki kita mudah-mudahan. Silakan berdoa. Saya terima titipan Qur'annya, akan saya sebarkan ke rumah-rumah tahfidz. Mudah-mudahan jadi pembuka rezeki ibu sekeluarga. Pembuka rezeki yang berkah. Sok wajahnya, silakan Bu, di luar masjid ada Bapak Randy. Ditanyakan nomor WA-nya, yang mau transfer boleh tanya rekeningnya. Pak Randy di luar Bang Bu. Kesimpulan, ada 3 pembuka rezeki. Islahul qalbi, bersihkan hati kita. Jangan banyak berprasangka. 2, islahul fikri, bersihkan pikiran kita. Mulai kita sekarang merencanakan masa depan yang terbaik. Jangan lupa Pak, jangan merasa kita ini hebat karena pengusaha besar. Jangan kita merasa hebat sekolahnya tinggi. Semuanya perlu pertolongan Allah. Dalilnya jelas, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau dalam bahasa kiai saya, merayu Allah dengan mengingat kebaikan ibu dan bapak kita. Saya doakan wakafnya dicatat amalan yang ikhlas. Ibu bapak yang dimuliakan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Sekali lagi, bagi yang belum niat bisa dibantu via telepon. Ada nomor teleponnya di luar masjid. Nanti niatnya melalui telepon saja bisa. Mohon maaf ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu yang minta. Ini mah khusus saya yang minta. Boleh nggak dipoto bareng? Kalau boleh bapak-bapak dulu deh kita foto-foto. Silakan. Sudah ditutup majelisnya. Kalau bisa sih semua ya, ada yang duduk juga, ada yang berdiri.